Bagaimana jadinya jika Superman, The Peacemaker, Nick Fury, dan juga Walter White Heisenberg berada dalam satu film? Spektakuler. Kali ini kita akan mengikuti alur cerita film dari Argylle yang rilis di tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang penulis novel yang bernama Elly Conway. Ia seringkali menulis novel tentang mata-mata. Namun, yang Elly tidak sangka adalah novel ciptaannya ini akan berubah menjadi kenyataan. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan pada karakter utama kita, yaitu Argylle yang merupakan seorang mata-mata. Ia terlihat sedang berada pada sebuah pesta dansa. Ia memiliki misi untuk menangkap teroris yang bernama Lagrange. Namun usahanya ini terlebih dahulu diketahui oleh Lagrange. Ketika terpojok, Argylle meminta bantuan pada rekannya yang bernama Keira. Dengan bantuan Keira, ia meretas sistem pemadaman sehingga keluarlah asap yang membantu Argylle bisa keluar dari tempat itu. Namun tanpa diduga, Lagrange sudah berada di luar dan dia menembaki Argylle dan juga Keira. Naas, Keira pun terkena tembakan di tubuhnya. Argylle sempat meminta bantuan kepada atasannya untuk segera mengobati Keira. Namun atasannya bersikeras memerintahkan Argylle untuk mengejar Lagrange. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Argylle yang menggunakan mobil mencoba mengejar Lagrange yang menggunakan motor. Karena tertinggal jauh, Argylle sempat melewati atap-atap rumah para warga. Namun tetap saja ia tidak bisa mengejar Lagrange. Ia pun kembali meminta bantuan kepada rekan yang lain, yaitu John Cena. Maksud saya Wyatt, yang kebetulan sedang ngopi di pinggir pantai. Dan dengan mudahnya Wyatt menangkap Lagrange dari motornya. Lagrange pun langsung diinterogasi oleh mereka berdua. Mereka bertanya, siapa yang memberitahu Lagrange kalau Argylle datang menangkapnya? Namun di luar dugaan, ternyata selama ini Lagrange adalah utusan dari atasan Argylle itu sendiri. Wyatt dan Argylle pun sangat terkejut setelah mengetahui hal itu, dan mereka berdua memutuskan hubungan dengan atasannya. Dan kini mereka tahu bahwa mereka akan menjadi buronan dari para polisi dan para agen lainnya. Dan setelah memberikan informasi itu, Lagrange pun langsung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya menggunakan racun yang berada di kalungnya. Dan semua kejadian itu ternyata merupakan bagian cerita dari novel yang ditulis oleh Elly Conway, yang dimana novel Argylle ini sudah memiliki 4 buku, dan para fans Elly tidak sabar untuk menunggu buku yang kelima. Lalu Elly pun terlihat sedang melanjutkan penulisan novel Argylle. Ia menceritakan bahwa Argylle menyewa seorang hacker untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh para divisi agen. Dan setelah itu novel pun berakhir. Pada esoknya ibu Elly menelepon. Dia memberitahu Elly kalau ending dari novel Argylle sangatlah menggantung, dan itu bisa mengecewakan ekspektasi dari para fansnya. Oleh karena itu, ibu dan ayah Elly bermaksud untuk mengunjungi Elly agar ia bisa mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan penulisan novelnya. Karena Elly tidak kunjung mendapatkan ide untuk ending novelnya, ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat orang tuanya karena ia pikir orang tuanya kemungkinan masih lama untuk mengunjunginya. Elly pun pergi menggunakan kereta, dan tak lupa ia juga membawa kucing kesayangannya yang bernama Alfie. Dalam kereta itu ia duduk berhadapan dengan seorang pria yang bernama Aidan. Ia sempat mengajak Elly berbincang, tapi sepertinya Elly merasa risih dengan Aidan. Akhirnya mereka pun masing-masing membaca buku. Di sini kebetulan Aidan membaca buku novel Argylle. Ia awalnya tak tahu kalau orang di depannya adalah penulis dari novel itu, sampai pada akhirnya ia menyadarinya ketika ia melihat halaman belakang dari novel tersebut. Aidan pun sangat terkejut
Dan entah apa yang terjadi, Aidan di sini mengaku kepada Ellie kalau ia adalah seorang mata-mata. Ia sedang berusaha melindungi Ellie dari ancaman mata-mata visi. Ellie pun sangat terkejut juga bagaimana Aidan bisa mengetahui tentang divisi. Di tengah keheranan, Ellie dalam pandangannya melihat Aidan adalah sosok dari Argyle yang merupakan karakter utama di novelnya. Sempat menganggap ini semua hanyalah halusinasi. Tidak lama, orang-orang di kereta itu mulai menyerang Ellie. Tapi Aidan pun langsung melindungi Ellie dan melawan orang-orang itu. Here we go. I got everything under control. Pandangan Ellie pun kembali berubah-ubah antara Aidan dan juga Argyle. Bahkan Aidan juga sangat mengetahui detail tentang divisi ini. Ellie sempat ingin kabur dari gerbong itu, namun karena banyaknya anggota divisi di dalam kereta tersebut, Aidan dan Ellie sempat terpojok. Tapi Aidan berhasil membawa Ellie keluar dari kereta itu menggunakan parasut saat kereta melalui jembatan yang sangat besar. Selanjutnya, Ellie sudah berada di tempat Aidan. Kini Aidan memiliki tampilan yang berbeda dari sebelumnya. Aidan mengatakan bahwa Ellie saat ini sudah menjadi incaran para divisi. Di sini Ellie pun dibuat semakin bingung, tapi Aidan berkata bahwa semua cerita yang Ellie tulis adalah cerita yang nyata dan dianggap sebagai ramalan oleh para divisi. Kita pun diperlihatkan dengan ketua divisi yang bernama Ritter. Ia saat ini sedang memburu Aidan karena ia yakin Aidan memiliki file penting dari seorang hacker yang bernama Bakunin, dan ternyata Aidan telah mengawasi Ellie selama 5 tahun, dan kini kediaman Ellie pun sudah didatangi oleh para anak buah Ritter. Setelah itu Ellie dan Aidan pergi ke bandara, dan di tengah jalan Aidan mengatakan kalau ia adalah Argyle di dunia nyata dan ia juga sudah menyewa hacker yang bernama Bakunin. Namun karena Bakunin tidak datang saat pertemuan, Aidan pun ingin membawa Ellie ke London untuk menyelesaikan novelnya agar ramalannya menjadi kenyataan. Singkat cerita, mereka sampai di London, di tempat di mana seharusnya Aidan dan Bakunin bertemu. Aidan pun meminta Ellie untuk menyelesaikan novelnya, tapi tentu saja untuk menulis ending dari novel itu tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu untuk meriset ide dan juga mengetahui cerita untuk menyelesaikannya. Tapi Aidan terus memaksa karena cerita itu sangat penting untuk nyawa Ellie. Ketika menulis, Ellie dan Aidan tidak sadar kalau ada orang yang merekamnya dari tadi dan memasukkan mereka ke dalam live streaming, sehingga Ritter pun mengetahui lokasi dan informasi dari Ellie dan juga Aidan. Setelah berpikir cukup lama, Ellie pun baru menyadari kalau handphone sekali pakai yang digunakan menghubungi Bakunin itu adalah kuncinya, karena dalam handphone tersebut terdapat chip yang bisa mengetahui lokasi dari Bakunin. Namun sayangnya handphone itu sudah Aidan buang, tapi Aidan memiliki cara untuk menemukan lokasi Bakunin dengan menggunakan satelit dan memecahkan kode lokasi tersebut dengan bantuan dari Ellie. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan lokasi Bakunin. Begitu juga Ritter yang sedari tadi mengintai mereka. Sampainya di lokasi, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Tempat itu kosong. Dan Aidan mengatakan bahwa tidak mungkin Bakunin tinggal di tempat seperti ini. Namun Ellie sangat yakin bahwa ini adalah tempat Bakunin. Sampai pada akhirnya Aidan menemukan buku catatan Bakunin dan juga kunci kapal. Tak lama para anak buah Ritter pun datang ke tempat itu. Aidan dan Ellie berusaha bersembunyi di bawah lantai. Tapi karena bunyi kucing Ellie yang mengeong, Aidan pun terpaksa melawan mereka semua. Dan ketika itu Ellie lagi-lagi melihat sosok Aidan yang berubah menjadi Argyle. Setelah berhasil menghabisi para anak buah dari Ritter, mereka berdua segera berlari ke atap untuk menghindari para pasukan divisi yang terus berdatangan. Karena tidak ada jalan lain, Aidan, Ellie, dan kucingnya pun
terpaksa melompat ke bawah dan kabur menggunakan kapal Bakunin. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada dalam hotel. Di sini, pandangan Ellie pada Aidan terus-menerus berubah menjadi Argyle. Aidan pun membaca semua catatan pada buku Bakunin untuk mengetahui segala kejahatan divisi. Setelah itu Aidan menelepon seseorang di kamar mandi. Ellie sempat mendengar bahwa Aidan ingin segera mengakhiri semua ini dengan membunuh Ellie. Ellie yang mendengar hal itu pun langsung bergegas kabur sambil membawa buku catatan Bakunin. Ellie pun langsung menelepon ibunya untuk meminta bantuan karena ia terjebak di London dan tidak memiliki uang dan paspor untuk pergi. Akhirnya orang tua Ellie pun pergi ke London dan setelah mereka bertemu, ternyata ayah Ellie adalah sosok Ritter, sang pemimpin divisi. Ellie pun menceritakan semua kronologi masalahnya kepada orang tuanya dan Ritter pun meminta buku catatan Bakunin dan merekamnya menggunakan kacamata khusus. Dan tiba-tiba Aidan datang dan menodongkan pistol pada Ritter. Namun di luar dugaan, ibu Ellie malah menodongkan pistol kepada Ellie. Karena tak ada pilihan, Aidan pun menembakkan ibu Ellie dan juga Ritter. Ellie pun terpaksa mengikuti Aidan dan tak sempat membawa kucingnya. Ellie sangat sedih dan tak percaya kalau orang tua yang ia cintai selama ini ingin menghabisinya. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di Perancis. Mereka sampai pada rumah seorang pria yang bernama Alfred yang merupakan mantan anggota CIA dan juga pelatih Aidan. Di sini Ellie juga dikejutkan kalau ternyata ia adalah seorang murid dari Alfred dan merupakan mata-mata terbaik di dunia dengan nama Rachel. Karena kebingungan, Ellie pun meminta kejelasan pada Aidan. Aidan akhirnya menjelaskan bahwa Ellie sebenarnya adalah Argyle itu sendiri dan ia jugalah yang memiliki janji untuk bertemu dengan Bakunin dan Aidan adalah sosok Wyatt. Namun Ellie saat itu mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Divisi pun mencuci otak Ellie untuk mempercayai kalau Ritter dan Ruth, yaitu ibu Ellie, adalah orang tuanya. Dan Aidan pun saat itu selalu mengawasi Ellie selama 5 tahun. Dengan menggunakan flash disk dari Bakunin, Alfred dapat menemukan file induk yang ternyata berlokasi di Timur Tengah. File itu dijaga oleh seseorang yang bernama Sabah Al-Badr yang merupakan mantan rekan Ellie dahulu. Mereka pun pergi ke Timur Tengah untuk menemui Sabah Al-Badr. Tempat itu dijaga sangat ketat. Ketika berdansa, kita pun akan mengetahui kalau Aidan dan Ellie dahulunya adalah sepasang kekasih. Namun itu semua harus berakhir ketika Ellie hilang ingatan. Sabah Al-Badr pun menemui Ellie. Sabah sempat ragu pada Ellie yang ingatannya hilang. Namun Ellie meyakinkan Sabah bahwa ia adalah masih Ellie yang dulu, yang merupakan seorang yang tegas dan juga kejam. Karena hal itu, Sabah pun memberikan flash disk-nya kepada Ellie. Ellie pun segera membuka flash disk itu. Dan tiba-tiba datang seseorang yang ternyata adalah Ruth. Ruth ternyata masih belum mati karena saat ditembak ia sudah menggunakan rompi peluru. Di sini Ruth pun mencoba memulihkan ingatan Ellie yang ternyata dalam ingatannya Ellie sebenarnya sudah bertemu dengan Bakunin di kediamannya. Namun Ellie justru malah menghabisi Bakunin dan tak lama tempat Bakunin pun meledak dan menghempaskan Ellie hingga koma tak sadarkan diri dan juga lupa ingatan. Jadi kecelakaan yang Ellie alami adalah ledakan yang terjadi ketika ia berada di tempat Bakunin. Setelah itu Ellie pun terbangun dan ketika bangun ternyata Ruth dan Aidan sudah pingsan karena diracun oleh Ritter. Dan Ellie kini sudah berada di markas divisi. Ritter meminta lokasi Alfred kepada Ellie karena ia ingin menghabisinya. Namun Ellie pun tak tahu Alfred ini berada di mana. Tapi di sini Ellie mau membantu Ritter untuk menemukan lokasi dari Alfred. Ritter sempat ragu dan mengira itu adalah sebuah jebakan. Ia pun sempat mengancam Ellie dengan nyawa kucingnya. Tapi Ellie pun tak peduli sama sekali. Ketika Aidan sadar, Ellie sempat membujuknya untuk mengatakan di mana keberadaan Alfred. Aidan tetap bersikeras tidak ingin memberitahukan lokasi Alfred dan tanpa diduga Ellie langsung menembak Aidan tepat di tubuhnya. Karena hal itu Ritter pun yakin kalau Ellie adalah agen yang setia dan benar-benar ingin membantunya. Ellie akhirnya mencoba untuk mencari Alfred lewat satelit yang dimiliki oleh divisi. Dan di sisi lain, Aidan ternyata masih hidup karena tembakan Ellie tidak mengenai organ vital sedikit pun. Dengan suntikan adrenalin, Aidan pun langsung menghabisi para
penjaga di sana. Dan ternyata setelah Ellie menemukan lokasi Alfred, ia pun langsung mengirimkan file induk itu kepada Alfred. Ellie ternyata sedari tadi hanyalah berakting agar bisa kabur dari sana. Setelah ia berhasil melumpuhkan Ruth dan Ritter, ia pun pergi ke ruang senjata dan Aidan pun sudah ada di sana. Aidan sempat marah karena Ellie menembaknya, namun Ellie pun mengatakan bahwa itu adalah bagian dari rencananya agar mereka bisa kabur, dan mereka pun bekerja sama untuk melawan para penjaga di sana. Setelah semuanya siap, mereka langsung beraksi dengan membantai seluruh para penjaga dengan mengelabuinya menggunakan bom asap warna-warni. Setelah asap menghilang, mereka pergi ke ruang mesin. Karena adu tembak yang terjadi di ruang mesin, pipa yang berisikan minyak di tempat itu pun bocor dan mengenangkan minyak itu di seluruh lantai di ruangan itu, sehingga mereka tidak lagi menggunakan senjata api karena itu bisa menyebabkan tempat itu meledak seketika. Para penjaga pun menggunakan pisau untuk menyerang Ellie dan Aidan. Namun Ellie yang mempunyai keahlian ski dan balet, Ellie memasangkan pisau di sepatunya dan mulai menari-nari di atas genangan minyak itu sambil membantai para penjaga di sana menggunakan pisau yang ada di sepatunya. Setelah itu, mereka berdua mulai pergi ke ruang kontrol untuk menyebarkan file induk agar dunia tahu kejahatan yang dilakukan oleh divisi. Namun sayangnya akses mereka ditolak. Ritter juga ternyata sudah sampai di sana dan berusaha menyerang mereka berdua. Tapi tiba-tiba kucing Ellie langsung menyerang Ritter hingga ia pingsan. Setelah itu Ellie dan Aidan pun keluar dari tempat itu. Ketika di luar, mereka berdua terkejut karena ternyata tempat itu berada di dalam sebuah kapal yang besar, dan Ellie pun mencoba kembali mengirimkan filenya menggunakan satelit kapal. Saat pengiriman berlangsung, terdengar sebuah lagu yang entah mengapa lagu itu membuat Ellie seolah-olah terhipnotis, dan ternyata itu adalah lagu yang diputarkan oleh Ruth untuk mencuci otak Ellie selama ini. Ellie pun di sini terkendali oleh Ruth dan mulai menyerang Aidan. Tapi karena Aidan yang mencintai Ellie, ia pun tak sanggup untuk melawannya. Namun tanpa diduga, ada seseorang yang menyerang Ruth dari belakang yang membuat musik itu berhenti dan menyadarkan Ellie. Ternyata orang itu adalah Keira yang selama ini dikira telah mati. Entah sudah berapa karakter yang tadinya mati, kini hidup kembali. Kayaknya karakter di film ini nyawanya ada 9 ya. Dan di akhir cerita mereka pun meledakkan kapal itu dan semua kisah itu dijadikan ending dari novel Argyle yang kelima. Dan saat perilisan novelnya ada seseorang yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan tokoh Argyle dari novel Ellie. Pada post credit scene terdapat cuplikan dari Aubrey Argyle yang merupakan agen dari organisasi Kingsman yang berasal dari 20 tahun yang lalu. Apakah film ini masih satu universe dengan film Kingsman? Saya juga tidak tahu. Tapi ini sangat menarik untuk ditunggu. Dan akhirnya film pun selesai. Film yang bertabur bintang ini sebenarnya sangat menjanjikan. Namun entah kenapa untuk saya film ini endingnya agak kurang greget gitu. Yang semestinya ini bisa lebih bagus lagi. Dan mungkin entah kenapa juga banyak sekali karakter-karakter yang dipaksakan dalam film ini. Jadi pendalaman karakternya tuh agak kurang menurut saya. Tapi mungkin itu aja untuk alur cerita film kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Dan terima kasih sudah menonton. 驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个大